bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Doa dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dengan tema Berani Membawa Warta Kenabian. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus Allah, datanglah, terangilah hati dan budi kami, agar terbuka mendengarkan sabda ilahi yang mengantar kami kepada kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Semoga kami pun mampu membaharui diri dan berani menjadi pembawa warta kenabian dalam hidup kami sehari-hari, agar kami pantas menerima Sang Mesias yang akan datang. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani membawa warta kenabian. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, sebuah pembaruan tidak selalu mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain, apalagi merombak sebuah kebiasaan yang telah membuat orang merasa nyaman dengan situasi itu.
orang-orang tentu akan merasa terusik pada pembaharuan. Beruntung jika kebiasaan lama itu positif, dan barangkali orang yang ingin membaharuinya hanya perlu sedikit perubahan untuk lebih baik. Tetapi jika kebiasaan lama itu adalah hal-hal yang negatif, maka biasanya orang akan lebih keras menolaknya. Inilah kenyataan yang terjadi di belahan dunia ini. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesar. Kebaikan bagi sebagian orang justru dirasa mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan dikerahkan agar orang yang berusaha membaharui itu tidak jadi mengubah hal itu. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, Elia yang disebut dalam Injil hari ini merupakan seorang nabi yang teguh menyerukan kebenaran. Ia tidak sungkan mengkritik kebobrokan kehidupan sosial di zamannya. Ia dengan berani menyerukan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka telah menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu bertobat dan memperbaiki jalan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman seperti itu, dengan keras menolak warta kenabian Elia. Demikian juga dengan kedatangan Yohanes Pembaptis yang Yesus bicarakan dalam sapaannya hari ini melalui penginjil Matius. Warta kenabian Yohanes justru ditolak. Kebiasaan hidupnya yang baik dan penuh mati raga justru dicela. Ia kemudian ditangkap, dipenjarakan, dan mati dengan dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis menampilkan sebuah cara hidup yang berbeda dari orang-orang pada zamannya. Dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman bagi para penguasa. Bagi orang-orang yang suka sirik dengan orang lain, yang tidak mau menangkap makna di balik sebuah perubahan, kehadiran Yohanes menjadi gangguan untuk mereka. Bagi mereka, lebih baik Yohanes dihilangkan dan tidak bersuara lagi. Dan kenyataannya bahwa meskipun mereka menghilangkan fisik Yohanes, namun ia telah meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjuk Sang Anak Domba Allah kepada semua orang. Siapapun tidak bisa mengelak akan kebenaran ini, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes Pembaptis telah membawa harapan keselamatan Allah bagi dunia. Para sahabatku yang terkasih, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kita berani menjadi seperti Elia atau Yohanes Pembaptis? Siap membawa warta kenabian dengan resiko-resiko besar yang harus dihadapi.
Warta kenabian modal apa yang dapat kita bawa kepada orang-orang di zaman kita ini? Satu hal yang ditawarkan Tuhan adalah tetaplah dengan perbuatan baik. Jika di sekitar kita ada cara hidup yang jauh dari Tuhan, kita tetap dengan cara hidup yang benar. Disitulah kita menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Disitulah kita menjadi pembawa warta sukacita bagi orang lain di sekitar kita. Jika kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa kita dikelilingi orang-orang yang tidak suka akan sebuah perubahan yang baik, kita dikritik, dicemooh, diabaikan, kita tetap saja melangkah membuat pembaharuan itu. Dalam Tuhan selalu ada harapan akan kebaruan. Dalam Tuhan sewajarnya jika kita sedikit mengalami pergolakan batin untuk membuat pembaharuan. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Ketika kita berupaya membaharui diri dan membaharui sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena dengan itu akan berpengaruh pada sebuah pembaharuan yang lebih bermakna. Karena Tuhan ada di dalamnya. Keberanian membawa warta kenabian akan mampu mengubah dunia lama menjadi dunia baru. Keberanian mengubah cara hidup kita yang lama untuk masuk ke dalam cara hidup yang baru di dalam Tuhan adalah sebuah warta kenabian. Selamat menjalani hari-hari di Minggu Advent kedua ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan di zaman ini. Bantulah kami agar tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, belalah orang-orang yang menderita demi nama-Mu. Biarlah mereka mewartakan kemuliaan-Mu dalam kebebasan dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah umat-Mu yang dalam susah derita karena peperangan dan bencana alam, karena sakit dan penderitaan. Lindungilah mereka, jamah dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, kaum keluarga dan anak cucu, serta para leluhur dan sahabat kenalan kami yang telah meninggal dunia. Bawalah mereka menikmati sukacita surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah intensi pribadi dan keluarga kami.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.